Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bismillahi wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipertemukan dengan keimanan dan satu tujuan. Awalnya kita tak saling bersua hingga kita bersama. Saya ingin menyampaikan cerita lagi. Kenapa saya senang menyampaikan cerita? Karena jujur, otak manusia, pikiran manusia itu sering yang namanya berimajinasi. Terbukti sering ketika kita sholat, ketika sudah mulai mengangkat tangan buat takbiratul ihram, setan yang bernama Honzab atau Hinzib yang tugasnya mengganggu umat manusia, dia hanya membisikkan, pikirkan hal duniawi. Ternyata kadang imajinasi kita kemana-mana. Sepanjang sholat sampai salam kita memikirkan hal-hal yang tidak sepatutnya kita pikirkan ketika sholat. Nauzubillah min dzalik. Cerita saya pada sore hari ini adalah tentang seorang siswa dan seorang guru. Singkat cerita, seorang siswa ini belajar di sebuah kelas di sebuah SMA di daerah Jawa. Dia tinggal di rumah yang jaraknya kurang lebih 3 km. Jaraknya 3 km dari sekolah. Pada suatu hari sang siswa ini mengetahui rumah gurunya, rumah wali kelasnya. Dan ternyata rumah wali kelasnya ini adalah tidak semewah yang dia bayangkan. Ternyata wali kelasnya ini bukan termasuk dari golongan orang-orang yang mampu. Akhirnya karena mengetahui hal itu, siswa tadi menceritakan ke teman-temannya, menceritakan ke teman sekelasnya, menjelek-jelekkan wali kelasnya. Oh, ternyata wali kelas kita itu orang miskin ya. Oh, ternyata wali kelas kita bukan orang yang mampu ya. Oh, ternyata rumah wali kelas kita itu kayak gini ya, kayak gini. Akhirnya sampai singkat cerita tersebar ke seluruh sekolah. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Akhirnya si siswa tadi ini sadar. Si siswa ini merasa bahwasanya apa yang dilakukan terhadap wali kelasnya tadi, terhadap seorang gurunya, itu merupakan sebuah kesalahan fatal. Akhirnya datanglah dia kepada seorang guru, berkata, "Wahai guruku, saya telah melakukan sebuah kejahatan, saya telah melakukan sebuah perbuatan yang mungkin tidak engkau ridhoi, mungkin Allah tidak meridhoi terhadap perbuatan saya kepada engkau yang telah aku perbuat 1 bulan, 2 bulan sebelum ini. Apa itu wahai muridku?" Dia berkata, "Saya telah menyebarkan sebuah berita, menyebarkan sebuah fakta bahwasanya rumah antum, bahwasanya rumah bapak guru seperti ini, bahwasanya kehidupan bapak guru seperti ini, bahwasanya perekonomian bapak guru di bawah rata-rata." Akhirnya terus apa yang mau kamu lakukan? Lantas apa? Datang kamu ke sini mau apa? Sang murid mengatakan, "Wahai guru, saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa, bukan manusia setengah dewa yang terbebas dari yang namanya segala perkara." Dia mengatakan, "Saya datang ke sini untuk meminta maaf guru. Saya datang ke sini untuk meminta ridho dari guru." Akhirnya apa yang dilakukan oleh guru? Apa gurunya memaafkan? Pasti, namanya seorang guru yang berjiwa mulia, dia memaafkan, tapi dengan menyuruh sebuah pekerjaan. Apa yang diperintahkan sang guru? Si siswa disuruh pulang dan kembali ke sekolah dengan berjalan kaki membawa kemoceng. Setiap 3 langkah dari siswa tadi, setiap langkah 3 langkah, si siswa harus mencabut sehelai dari kemoceng dan dilemparkan ke jalan. Datanglah dia kepada guru, "Wahai guruku, saya telah melakukan apa yang engkau perintahkan kepadaku." Apa jawab si guru? "Oke, itu perintah yang pertama. Sekarang perintah yang kedua. Balik dan ambillah semua bulu-bulu yang telah kau cabut tadi." Balik dan ambillah semua bulu-bulu yang telah kau cabut tadi. Kira-kira kalau dalam akal manusia, dalam nalar manusia bisa apa enggak? Akhirnya tetap ngambil bulu-bulu yang telah diambil tadi, datang ke gurunya lagi bawa cuma sebagian, enggak sampai semua. Apa kata si guru? "Saya memaafkanmu, tapi itulah perumpamaan dari ghibah." Rasulullah SAW sangat melarang kita untuk melakukan ghibah, apalagi Allah juga menurunkan di Quran surat Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhallazina amanu
ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ijtanibu katsiran minaz jauhilah yang namanya prasangka-prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala yaktab ba'dukum ba'da wala tajassasu, janganlah mencari kesalahan orang-orang lain dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Apakah kamu mau memakan daging teman kamu sedangkan dia adalah bangkai, sedangkan kamu sendiri jijik dengan hal itu? Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha menerima tobat dan Maha mengampun.